that makeup, make out. I mean, Yo, what's up guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas satu momen yang anget-anget, dimana nanti pada tanggal 19 Juni Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Argentina. mengerikan. Jadi di pertemuan nanti Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Argentina atau tim Tenggo, yaitu ya tim yang lagi merasakan euforia champion lah guys. Tahun kemarin kan mereka barusan menang Piala Dunia 2022, walaupun mereka sempat kalah di babak ibaratnya pertandingan pertama melawan Arab Saudi, tapi mereka konsisten dengan menunjukkan kalau ini loh mereka. Nah itu pokoknya nanti tanggal 19 Juni Indonesia akan menjamu tim Tenggo, yaitu Argentina. Nah, jadi nanti pada tanggal 19 Juni Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Tenggo Argentina di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta ya guys. Pokoknya kalian kalau ada rezeki, kalau yang mau datang pasti itu satu momen lah. Karena ini tim dunia, tim sekelas Messi ada di sana, atau tim sekelas pemenang Piala Dunia. Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang kita ngeprediksi tentang 3 poin, yaitu yang dimana yang pertama susunan pemain, yang kedua tentang ball possession atau strategi, yang terakhir tentang peringkat FIFA. Jadi kalian harus stay tune lah di video ini. Oke, langsung aja kita ke video pertama, yaitu tentang susunan pemain. Yang pertama itu tentang susunan pemain. Ini nih guys, yang paling bahaya atau ibaratnya yang bikin takut, ya ibaratnya bikin efek kejut lah ke Timnas Indonesia. Dimana Timnas Indonesia nanti akan berhadapan dengan lawan-lawan yang benar-benar berada di level yang jauh dengan mereka. Tapi semoga aja Timnas Indonesia bisa mengimbangi, bahkan bisa menang. Untuk susunan pemain yang pertama, ya mungkin kalian udah nggak asing. Yang pertama itu Babang Tampan, atau yang bisa atau biasa kita sebut GOAT-nya Argentina, yaitu Lionel Messi. Lionel Messi yang sekarang sedang main di PSG bersama Neymar, Mbappe. Apalagi kita tahu performa Lionel Messi walaupun di umurnya yang sudah tua, tapi performa dia tuh nggak turun, jadi stabil bahkan meningkat kayak gitu. Yang pertama itu Lionel Messi, dia itu gue mau jelasin ya guys, Lionel Messi itu tipe striker atau tipe penyerang menurut gue yang merangsang masuk ke dalam. Karena ada kan tipe penyerang yang ibaratnya dia tuh mengandalkan shooting, mengandalkan position, tapi Messi itu tipe penyerang yang merangsang masuk ke dalam. Ini yang membuat nanti Fahrudin, Dewangga, dan back Indonesia itu harus lebih waspada. Jadi jangan terfokus kepada ibaratnya pergerakan dari yang lain dulu, harus fokus kepada yang pergerakan Messi. Jadi seperti itu ya guys. Pokoknya saran gua, Messi kalau emang bener-bener main nanti harus bener-bener dikawal ketat. Kalau bisa kemanapun dia pergi, kalau misalkan dapat bola ya pokoknya langsung tackle lah, tapi ya jangan terlalu bahaya. Yang penting jangan sampai Messi itu merangsang masuk ke dalam. Karena seberapa banyak pun back, dia itu pintar untuk melewati, jadi kayak gitu. Itulah cukup bahayanya sang GOAT kayak gitu. Dan untuk yang kedua, ini juga bahaya. Ini tuh winger yang kedua itu ada Di Maria. Nah, yang selanjutnya itu Di Maria. Di mana posisi Di Maria ini benar-benar dia itu pemain yang bukan sekedar winger, dia itu bisa mobile kemanapun. Jadi dia cukup bahaya. Kadang dia ada di posisi kanan, kadang ada di posisi kiri, bahkan bisa jadi seperti gelandang atau pemain penyerang tengah. Jadi dia itu bisa dimanapun mobil. Dan untuk saran gua, untuk posisi tengah kan insya Allah nanti Indonesia itu diisi oleh Ricky Kambuaya ya, kalau nggak salah kan diisi oleh Ricky Kambuaya. Jadi menurut gua Ricky Kambuaya tipikal pemain yang ngotot,
yang lumayan keras, cuman itu jadi satu poin lah buat dia unggulin Di Maria, dimana Ricky Kambuaya bisa terus mengekspor, ibaratnya terus mendampingi Di Maria kemanapun dia pergi, karena ini merupakan pemain yang mobile guys, pemain yang sangat-sangat mobile, yang sangat-sangat bahaya. Jadi seperti itu ya, saran gua untuk pemain tengah Indonesia harus bisa ngotot sedikit, ngotot dalam hal itu ibaratnya apa ya, pressing lah, pressing yang ketat kayak gitu. Nah itu ya guys ya. Dan untuk yang ketiga ini juga sama pemain yang sangat bahaya, yaitu De Paul. Nah untuk pemain yang ketiga itu De Paul. De Paul ini sosok pemain tengah yang ibaratnya premannya lah, premannya Argentina, karena dia ini sangat-sangat benar-benar pemain yang punya mental cukup kuat kayak gitu guys. Dan ini juga pemain yang cukup bahaya dan harus diwaspadai oleh back-back Indonesia, karena pemain ini bisa memancing emosi. Jadi saran saya untuk Sintayong dan juga pelatih, staf pelatih yang lain harus bisa memberikan masukan yang benar-benar mentalnya dulu kepada timnas Indonesia kayak gitu. Dan ini dia pemain yang menurut gua kalau misalkan dimainkan sangat bikin efek kejut kepada timnas Indonesia. Siapa lagi? Inilah dia pemain yang bermain di AS Roma, Paulo Dybala. Nah, itu dia guys, Paulo Dybala. Ini tuh pemain yang sangat bahaya banget karena dari umpannya, dari syutingnya, akurasinya itu benar-benar hampir 100% akurat. Apalagi dia pemain kidal, yang benar-benar pemain kidal itu biasanya tendangannya itu tidak pernah melenceng. Umpannya, tendangannya sangat-sangat akurat lah. Pemain yang satu ini benar-benar harus diwaspadai karena benar-benar bakal bikin efek kejut lah kepada timnas Indonesia. Apalagi Paulo Dybala ini pemain yang masih memiliki stamina kuat lah, masih burung-burung muda kayak gitu. Jadi seperti itu ya guys. Pokoknya Paulo Dybala, empat pemain tadi yang harus diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia. Ada babang tanpa atau Lionel Messi, Di Maria, De Paul, dan yang terakhir ini yang bisa memberikan efek kejut jika dimainkan itu Paulo Dybala. Oke, lanjut aja kita ke pemain belakang. Kalau pemain tengahnya yang mungkin ada beberapa nama lah, mungkin kalian tahu. Pemain belakangnya itu yang pertama ada Martinez. Nah, Martinez ini kan sekarang sedang bermain di Manchester United, tim yang dari Liga Premier lah, kayak gitu. Dan pastinya Liga Premier itu diisi oleh klub-klub bintang, klub-klub yang udah mewah lah ke atas. Nah, jadi Martinez ini salah satu back yang memiliki ketenangan cukup tinggi, guys. Jadi dia itu nggak takut seberapa banyak pun tekanan dari tim lawan, dia itu benar-benar memiliki tekanan. Ini termasuk back yang punya emosi itu kontrol sangat baik guys. Jadi ini yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Sintayong kayak gitu. Dan untuk yang kedua itu Otamendi guys, ini dia. Nah, Otamendi ini salah satu back atau dia itu bakal jadi pemain terakhir di pertahanan tim. Jadi dia ini otomatis harus bisa benar-benar ngekspor pertahanan belakang, harus bisa ngasih ibaratnya petunjuk ke tim-timnya kayak gitu. Jadi ini kuncinya sih sebenarnya Otamendi ini. Jadi kita bisa ibaratnya Otamendi ini naik terlalu ke atas itu bisa, insya Allah. Apalagi kan winger Indonesia ini terkenal dengan kecepatannya seperti itu guys. Dan untuk yang lainnya seperti ada Ramirez dan yang lainnya itu ya mungkin kalian udah tahu lah. Nah, jadi itu guys beberapa pemain, susunan pemain yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia di tanggal 19 Juni nanti. Dan untuk selanjutnya itu kita akan bahas tentang susunan pemain dari timnas Garuda Indonesia, timnas kebanggaan kita. Oh, amat tiket tuh. Nah, untuk timnas Indonesia kita yang pertama itu dari striker. Striker kita itu di sini kita punya Dimas Derajat, yaitu Dimas Derajat. Jadi ini Dimas Derajat ini benar-benar
Dimas Derajat ini benar-benar, ini dia fotonya Dimas Derajat. Nah, jadi itu dia guys, Dimas Derajat. Dia itu tipikal striker seperti Benzema, pandai mengatur posisi. Kalau tadi kan Lionel Messi tipikal striker yang merangsang masuk. Kalau Dimas Derajat itu tipikal striker yang pandai naruh posisi. Jadi dia melihat posisi back itu di mana. Nah, nanti dia agak sedikit jauh dari posisi back, bahkan bisa jadi di depannya back itu. Jadi itu yang bahaya sih guys untuk Dimas Derajat. Dan untuk kedua, ini dia winger. Kalau winger itu sebenarnya untuk opsi di timnas yang sekarang itu banyak guys. Ada ibaratnya Arhan, ada Witan Sulaiman, ada Stefano Lillipali, dan juga Rico Simanjuntak, yang terakhir Egy Maulana Fikri. Nah, jadi kita yang pertama itu mau ngebahas tentang winger kita yang sekarang lagi baru menang SEA Games, kemarin, yaitu Witan Sulaiman. Di mana Witan Sulaiman ini pemain yang memiliki kecepatan, ya ibaratnya diakui lah oleh pemain Eropa kayak begitu. Jadi si Witan Sulaiman ini mempunyai sprint di atas rata-rata, dan ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain luar. Yang kedua itu ada Egy Maulana. Nah, dan selanjutnya itu ada Egy Maulana Fikri. Jadi Egy Maulana Fikri ini tipikal winger atau juga pemain, bisa jadi pemain tengah yang mempunyai skill yang cukup matang lah. Jadi si Egy Maulana Fikri ini benar-benar poin lah kalau misalkan dia sampai dimainkan sama Sintayong, itu jadi poin plus lah buat timnas kita, karena bisa, insya Allah bakalan membuat Otamendi agak kerepotan, jadi kayak gitu. Dan untuk yang ketiga itu Stefano Lillipali. Dan untuk winger kita yang ketiga ada Stefano Lillipali guys. Jadi Stefano Lillipali ini benar-benar winger yang ibarat kata gue udah oke lah, karena dia itu mempunyai kedewasaan yang cukup matang lah kayak gitu. Dan juga dari skill dia, performa dia, stamina dia, sprint dia juga pun saya akui itu benar-benar banyak, ibaratnya keunggulannya kayak gitu. Jadi yang ketiga ya tiga opsi yang ketiga itu Stefano Lillipali. Oke, lanjut aja. Yang terakhir itu Rico Simanjuntak. Nah guys, itu dia yang terakhir dari keempat winger itu Rico Simanjuntak. Dimana Rico Simanjuntak ini benar-benar pemain yang punya stamina tinggi lah, licin kalau kita bilang, karena dengan postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi tapi benar-benar ideal untuk seorang winger, karena winger itu tugasnya hanya mengumpan. Dia itu benar-benar apa ya, opsi juga lah buat Sintayong. Pokoknya Sintayong harus bisa memilih lah menurut gua. Tapi kalau menurut gua untuk permain di babak pertama itu lebih baik Witan dan Egy, Stefano dan Rico Simanjuntak lebih baik dicadangkan. Nanti begitu babak kedua berjalan 50 atau 60 menit, baru si Rico Simanjuntak dan juga Lillipali ini baru dimasukkan. Karena kenapa? Karena pada saat posisi 60 menit berjalan, itu posisi kita itu udah enak dalam bermain, udah tahu tekniknya tim Argentina, udah tahu stamina tim Argentina. Jadi si Rico Simanjuntak ini dan juga si Stefano Lillipali bisa benar-benar bikin repot lini belakang dari pemain Argentina kayak begitu guys. Jadi kayak gitu ya. Dan untuk pemain belakang gak usah saya sebutin lah, banyak, ada Fahrudin, ada Dewangga, Asnawi, dan lain-lain. Langsung aja kita ke kiper. Langsung aja ke kiper, di mana kiper itu ada yaitu Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata ini juga salah satu opsi buat ibaratnya timnas Indonesia lah, buat timnas Indonesia apa ya, ibaratnya mentalnya kayak gitu, karena Nadeo Argawinata ini beberapa kali tepis atau men-save tendangan penalti dari tim-tim lawannya, seperti lawan Kurakau kemarin kayak begitu guys. Pokoknya Nadeo Argawinata itu
sangat-sangat opsi yang paling bagus lah sebagai penjaga gawang. Dan Indonesia juga kemarin baru mendatangkan 2 pemain naturalisasinya. Ini dia guys. Di mana 2 pemain naturalisasi Indonesia itu ada Ivan Jenar. Ivan Jenar itu sedang bermain di Den Haag, Belanda. Jadi seperti itu ya guys. Pokoknya jangan sampai lupa tanggal 19 Juni. Nah itu. Tapi sebelum mereka bertanding tanggal 19 Juni, Argentina akan melawan Australia. Argentina akan melawan Australia di tanggal 15, kalau tidak salah, dan Indonesia akan melawan Palestina di tanggal 14 Juni. Di mana kedua tim tersebut akan melakukan laga awal sebelum akhirnya bertemu di Jakarta. Jadi mereka pasti akan melakukan evaluasi dari pertandingan sebelumnya, kayak begitu. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Jadi langsung aja kita ke poin ketiga, yaitu tentang peringkat FIFA. Poin kedua yaitu tentang ball possession, kayak gitu. Jadi untuk ball possession Argentina itu seperti ini. Nah, jadi ball possession Argentina itu seperti itu ya guys. Jadi mereka itu benar-benar stabil dari setiap pertandingannya, benar-benar stabil kayak gitu. Dan mereka juga memakai formasi 4-3-3, formasi yang benar-benar walkout lah, benar-benar formasi untuk nyerang banget. Ini dia contoh formasinya. Nah, mungkin itu dari ball possession Argentina yang sangat-sangat konsisten dan juga posisinya. Kita langsung saja ke ball possession Indonesia. Ball possession Indonesia juga setiap pertandingannya mengalami peningkatan guys. Jadi ball possession Indonesia itu setiap pertandingannya mengalami peningkatan, di mana semenjak pemain kita menang di SEA Games kemarin itu benar-benar ada peningkatan. Dan untuk posisi, strategi posisi itu belum diputuskan oleh pelatih Sintayong kayak gitu. Jadi masih kita tunggu perkembangannya ke depan nanti. Jadi seperti itu ya guys. Ya semoga aja nanti di tanggal 19 Juni ball possession Indonesia tidak jauh beda dengan ball possession Argentina, yang mungkin bisa 60-40 kayak gitu ya guys. Pokoknya jangan, ya bisa jadi timnas Indonesia yang mengungguli ball possession. Dan untuk poin yang ketiga itu tentang peringkat FIFA. Ini dia peringkat FIFA, dimana peringkat FIFA setelah Argentina menang kemarin dia naik jadi peringkat FIFA kedua. Yang tadinya peringkat FIFA mereka tuh ketiga, mereka jadi peringkat yang kedua. Ya naik satu kelas lah, tapi belum bisa mengalahkan sang king, sang raja, yaitu Brazil kayak begitu. Dan untuk yang terakhir, gue itu heran, padahal kemarin Indonesia barusan menang SEA Games, tapi mereka itu hanya naik beberapa tingkat dan masih berada di bawah Malaysia. Mereka itu yang tadinya dari posisi 159 sekarang naik jadi 151, di mana di bawah Malaysia. Malaysia itu sekarang di posisi 145. Gua juga kurang tahu itu kenapa posisi Indonesia masih di bawah Malaysia. Jadi yang tahu itu kalian komen silakan guys, apa alasan Indonesia masih ada di bawah Malaysia. Karena setiap FIFA Matchday Indonesia itu selalu imbang dan selalu menang kayak gitu guys. Tapi gua kurang tahu untuk FIFA Matchday Malaysia ya kayak gitu. Jadi itu guys 3 poin yang gua kasih buat nanti prediksi pada tanggal 19 Juni. Pokoknya ini momen lah, momen paling keren, momen langka, karena juara dunia akan bertemu dengan timnas kebanggaan kita, timnas Garuda. Dari peringkat FIFA aja sudah kalian lihat tadi sangat jauh kayak begitu. Pokoknya semoga timnas Indonesia kita bisa membuat bangga kita, bisa memberikan yang terbaik walaupun nanti harus kalah ataupun menang. Kita harus tetap support karena nanti di bulan Januari kita akan menghadapi Piala Asia. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pokoknya kalau ada apa-apa yang kurang kalian bisa komen di sini. Ya gitu aja guys. Gua Randy. Jadi segitu aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Ciao.